Perkenalkan, nama saya Agracia IM Salindeho dengan NIM 2106111020340, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mata kuliah Statistik Bisnis, dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMM. Saat ini saya akan memaparkan materi saya. Materi saya terbagi atas 6. Pertama, pengenalan SPSS. Kedua, Chi-square. Ketiga, penyusunan tabulasi silang. Keempat, aplikasi uji beda dua sampel. Kelima, aplikasi uji komparasi rata hitung berbagai kasus. Dan yang terakhir, analysis of variance atau ANOVA. Pengenalan SPSS. SPSS adalah sebuah software pengolah data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif atau batch. SPSS merupakan kepanjangan dari Statistical Package for the Social Sciences. SPSS memiliki tampilan yang user-friendly dengan cara penggunaan yang mudah. Biasa digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Cara kerja SPSS. SPSS adalah software yang dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS data editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris atau case dan kolom variables. Case berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Hasil-hasil analisis muncul dalam SPSS output navigator. Chi-square. Chi-square adalah uji non-parametrik yang biasa digunakan seseorang yang sedang melakukan penelitian. Bukan hanya untuk penelitian dalam skala besar, para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi pun pasti akan berhubungan dengan uji Chi-square tersebut karena umumnya terdapat pada pengolahan data yang menggunakan software statistik seperti SPSS atau SPLS. Chi-square adalah uji non-parametrik yang sering digunakan dalam penelitian. Prinsip kerjanya adalah dengan membandingkan dua variabel yang skala datanya adalah nominal. Fungsi Chi-square untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. C. Sabenangan coefficient of contingency. Pada dasarnya, jika Anda adalah seorang peneliti, maka perlu rasanya untuk mempelajari rumus Chi-square harus Anda pelajari agar dapat mengerti makna sesungguhnya dari uji Chi-square, sehingga dapat memanfaatkan rumus tersebut dalam kegiatan analisis, terutama saat melakukan uji komparatif pada data dengan skala data nominal atau DNR. Penyusunan tabulasi silang. Pengertian tabulasi silang atau cross steps adalah metode analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Metode analisis tabulasi silang ini digunakan untuk menguji korelasi antara variabel dalam tabel kontingensi sehingga diketahui apakah proporsi dari dua peubah terjadi karena kebutuhan atau karena adanya asosiasi. Tes ini cukup sederhana dan mudah dihitung dari hasil tabel silang. Manfaat yang dapat diperoleh dari analisis tabulasi silang khususnya dalam perencanaan wilayah dan kota adalah: 1. Membantu menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif setelah melalui uji statistik. Kedua, menentukan besarnya derajat asosiasi atau hubungan kuat atau lemah. Ketiga, dapat menentukan variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas dari dua variabel yang dianalisis. Aplikasi uji beda dua sampel. Uji dua sampel adalah membandingkan dua grup kasus dalam satu variabel. Uji dua sampel dapat digolongkan menjadi dua golongan berdasarkan datanya, yaitu uji sampel dengan dua sampel bebas dan dengan dua sampel berpasangan. Bila seorang peneliti ingin mengetahui apakah parameter dua populasi berbeda atau tidak, maka uji statistik yang digunakan disebut uji beda dua min. Umumnya pendekatan yang dilakukan bisa dengan distribusi Z uji Z ataupun distribusi T uji T. Uji Z dapat digunakan bila satu standar deviasi populasi diketahui dan dua jumlah sampelnya besar lebih dari 30. Bila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka jenis uji yang digunakan adalah uji T2 sampel atau two sample t-test. Berdasarkan hubungan antar populasinya, uji T dapat digolongkan ke dalam dua jenis uji, yaitu dependent sample t-test dan independent sample t-test.
Yang pertama, dependent sample t-test atau sering diistilahkan dengan paired sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sedangkan independent sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Aplikasi uji komparasi rata hitung berbagai kasus. Analisis perbandingan rata-rata digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel data. Prosedur ini digunakan untuk menghitung subgrup, rata-rata, dan hubungan univarian untuk variabel dependen dengan kategori pada satu atau lebih variabel independen. Sebelum melakukan langkah-langkah penyelesaian kasus, langkah awal adalah mengaktifkan SPSS sehingga menampilkan halaman SPSS Statistik Data Editor. Sesuai dengan namanya, uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel independen ataupun sampel berpasangan dengan menghitung t-stada dan menampilkan probabilitas dua arah selisih dua rata-rata. Umumnya data yang digunakan terdiri dari data rasio sebagai variabel dependen dan data nominal atau ordinal sebagai variabel independen. Analisis of variance atau ANOVA. Pengertian ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antara grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test, namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Berbeda dengan independent sample t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. ANOVA merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris karena mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel terikat per perlakuan atau distribusi normal pada residual. Syarat normalitas ini mengasumsikan bahwa sampel diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi. Namun keunikannya, uji ini dapat dikatakan relatif robust atau kebal terhadap adanya asumsi tersebut. Itulah pemaparan dari materi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa di like.